anak ataupun ini yang perlu kita ketahui sebagai orang tua atau calon ibu dan bapak, di mana anak itu memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Nah, di sini di sini saya menguraikan ada 9, ada 8, ada kemampuan berbahasa, di mana orang tua bisa mengajar seperti membaca, terus juga berdongeng dan yang lainnya. Dan ada juga kecerdasan visual spasial. Nah, visual spasial ini anak peka mengamati bentuk dan menuangkannya dalam bentuk gambar. Nah, ini anak yang suka mungkin menggambar, melukis, itu mereka memiliki kecerdasan visual spasial. Seterusnya ada kecerdasan logika matematika. Nah, anak yang cenderung lebih menyukai berhitung, mungkin dengan kecerdasan lebih senang bergerak. Anak cenderung bergerak aktif, sehingga kita sebagai orang tua dapat mengajak anak untuk ini anak lebih mampu mencerna musik dan menggunakannya sebagai sarana berkomunikasi. Dia juga mengenal ritme musik terhadap suara dan bisa mengajak dia bernyanyi, memainkan alat musik, menonton musik secara bersama-sama. Nah, terus kecerdasan interpersonal. Nah, kecerdasan interpersonal ini anak mudah menjalin interaksi sosial dan memiliki kemampuan memahami dan cenderung menunjukkan kualitas kepemimpinan. Nah, biasanya nih kecerdasan interpersonal itu lebih menunjukkan gimana anak-anak itu merangkul teman-temannya, baik itu dari segi dia bekerja sama ataupun memimpin baris berbaris ataupun yang lainnya. Nah, kecerdasan intrapersonal. Nah, lebih mengenali dan memahami dirinya sendiri, sehingga dia tahu apa yang harus dilakukan atau memahami apa yang harus dihindarinya. Sehingga kita sebagai orang tua juga memberikan ruang sendiri kepada anak tersebut dan membawa mereka seperti yoga bersama atau hal-hal yang mendukung keinginan dari intrapersonalnya. Terus yang terakhir adalah kecerdasan naturalis. Nah, kecerdasan naturalis ini lebih berbentuk kepada bagaimana dia mampu menghubungkan elemen alam. Nah, seperti dia mampu untuk memelihara peliharaan dan juga lebih ke alam bebas, pergi kebun binatang dan yang lainnya. Nah, itu macam-macam dari kecerdasan yang dimiliki oleh anak-anak kita atau anak-anak kita semua. Ya, selanjutnya itu dari saya paparan untuk secara umumnya dan dasar yang perlu mungkin kita ketahui, Ibu dan Bapak. Terima kasih. Saya serahkan kembali ke moderator. Mana moderator kita? Lanjut. Kita langsung lanjut ke narasumber yang kedua. Jadi saya ingatkan terlebih dahulu untuk teman-teman nanti kalau masih ada sisa waktu, teman-teman juga bisa raise hand ya, angkat tangan, nanti langsung di-unmute. Oke, terima kasih. Langsung ke narasumber kita yang kedua. Bisa dibesarin screen-nya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan diri saya dulu ya. Saya Yolanda Agus Septiana. Saya basicnya tuh pendidikan guru sekolah dasar, tapi pernah mengajar
sebagai guru inklusi di sekolah inklusif. Dan sekarang sudah dijelaskan sama moderator, saya mampu master di Master Education, tepatnya jurusan pendidikan prasekolah di UKM. Jadi, dan saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya di sini yang sudah memberikan ruang bagi saya terutama dan juga teman-teman yang lain untuk bisa sharing dengan teman-teman yang sedang berada di rumah dan memanfaatkan waktu yang Bermanfaat. Ya, memanfaatkan waktu yang lebih baik. Manfaatkan waktu lockdown ini untuk hal-hal yang lebih baik. Jadi sekarang yang saya bahas di sini tadi sudah dibahas kaitannya dengan parenting, pola-pola asuhnya orang tua kepada anak. Dan sekarang saya akan membahas tentang bagaimana sih pola asuh terhadap anak autisme. Kenapa saya pada akhirnya mengangkat anak autisme? Karena di sini saya melihat bahwa kurang adanya dari sekitaran kita nih, kurang adanya kesadaran akan hadirnya anak autisme di dalam kehidupan kita sehari-hari. Next. Oke. Autism. Jadi kata autism itu always unique, totally interesting, sometimes mysterious. Kita tahu bahwa anak-anak itu membawa keunikannya sendiri, yang dimana keunikannya itu menjadikan ketertarikan bagi orang yang melihatnya, entah itu dari segi perilakunya, cara bicaranya, dan sebagainya. Nah, karena ketertarikan itu membuat orang ingin mempelajari tentang anak ini, anak autisme. Kita tahu mereka memiliki hal yang membuat mereka itu menjadi ketertarikan bagi orang dan ingin memahami dan mengenalnya. Nah, pada saat proses memahami dan mengenal anak autisme, kita tahu bahwa kita kayak merasa tertantang ingin tahu sekali tentang anak autisme ini karena mereka misterius. Sehari ini mereka bisa saja melakukan hal-hal yang tidak bisa kita duga, ya hal-hal baik, dan nggak tahu besok mereka mau ngapain ya. Itu yang buatnya menjadi misterius. Next. Oke. Saya di sini tidak akan berbicara mengenai teori autis itu apa. Mungkin nanti teman-teman bisa baca sendiri. Tapi di sini autisme itu adalah gangguan pada perkembangan interaksi sosial, kemudian komunikasi sosial, imajinasi, emosi, kemudian perilaku dan sensori. Yang mana pada interaksi sosial ini anak memang anak tidak memiliki kemampuan pada melakukan hubungan dengan sosialnya. Contohnya misalkan pada anak autisme ini mereka cenderung menarik diri dari lingkungan sekitar. Misalkan kita ajak main nih, sosial. Ada juga yang lain, yaitu ketika kita berbicara sama anak autisme ini cenderung tidak memberikan fokus perhatiannya kepada kita, artinya bahwa eye contact-nya itu tidak ada. Itu yang dari segi interaksi sosialnya. Kemudian dari komunikasi sosial, ini gangguan pada perkembangan untuk mengungkapkan apa yang ingin diungkapkan, yaitu secara verbal maupun non-verbal. Kalau secara verbal, misalkan kita ingin makan, kita ngomong secara verbal nih, Bu, saya minta makan. Tapi kalau anak autisme itu memang agak kesulitan untuk mengatakan, Bu, saya ingin makan. Dan secara nonverbalnya itu lebih kepada ini mimik ekspresi wajahnya ketika ingin minta makan. Karena sejauh ini setelah saya menangani beberapa anak autisme itu cenderung ekspresinya itu datar. Kemudian yang di bagian imajinasi, saya kasih contoh ya. Contohnya begini. Lego, permainan Lego. Biasanya kita kalau anak-anak normal lainnya, Lego itu bisa dijadikan sebagai rumah, bisa dijadikan mobil-mobilan, kemudian bisa dijadikan, ya intinya itu sudah ya. Nah, tapi kalau anak autisme mereka hanya bisa menyusun Legonya, entah sampai berapa tingkat itu Legonya. Tapi, nah fungsinya kita di situ sebagai orang tua adalah bagaimana mengarahkan anak ini untuk mengembangkan imajinasinya dengan sebuah permainan, yaitu membuat sebuah rumah kah, membuat kereta api, dan sebagainya. Nah, lanjut ke bagian emosi. Di bagian emosi ini, kalau anak autisme, mohon maaf,
di bagian emosi ini, anak autisma itu cenderung tiba-tiba nanti marah, tiba-tiba nangis, tiba-tiba ketawa. Mereka tidak tidak bisa mengontrol emosinya. Itu yang di bagian emosi. Kemudian kalau di bagian behavior maupun sensorinya, kalau yang behavior itu di bagian perilaku, di mana anak tiba-tiba nanti ini, dia kalau anak autisma itu cenderung hiperaktif, artinya dia bisa saja jalan bolak-balik di satu tempat, kemudian kelilingin tempat itu yang di bagian perilakunya. Kemudian kalau di bagian sensori nih, dia sering mukul-mukul kepalanya sendiri. Kemudian kalau dengar sesuatu yang kalau mendengarkan suara tertentu bisa menutup telinganya. Tapi gangguan perkembangan ini tidak sepenuhnya dimiliki oleh anak autisma, hanya beberapa saja. Tuh, next. Oke. Ini adalah tanda-tanda umum pada anak autisma, yaitu yang pertama ada yang tidak ingin disentuh seperti apa yang saya katakan tadi, yaitu di bagian interaksi sosialnya, kemudian tidak punya kontak mata dengan lawan bicara, lebih suka menarik diri dari pergaulan atau lebih suka dengan dunianya sendiri. Kemudian ada beberapa anak-anak autisma yang menunjukkan kemampuannya dalam bidang seni kah, matematika kah, kemudian ada di bidang agama, contohnya menghafal surat Al-Ikhlas itu aja sudah membuat kita merasa gimana gitu. Lanjut. Oke, jadi ini ada beberapa penyebab anak itu autisme, dikatakan sebagai anak autisme. Ini dari beberapa penelitian, yaitu ada berdasarkan genetik atau faktor bawaan. Kemudian yang kedua, ketika masih dalam kandungan, ini disebabkan karena mungkin waktu itu orang tuanya mengkonsumsi contohnya yaitu alkohol, bisa jadi dia merokok dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu dari faktor lingkungan, di mana di sini perhatian orang tua ini kayak ini faktor lingkungan artinya setelah si anak ini lahir, jadi lingkungan ini sangat berpengaruh. Sejauh ini saya menemukan anak autisma itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Salah satunya itu ketika usia 5 bulan anak jatuh dari tempat duduknya, kemudian kepalanya yang jatuh, atau bisa juga karena kejang-kejang waktu panas dan kejang-kejang waktu kecil. Tuh, lanjut. Oke, selanjutnya nih. Di sini ada gambar beberapa masalah yang dihadapi oleh keluarga yang memiliki anak autis. Kita lihat di gambarnya, aku ingin didengarkan bukan dibicarakan. Nah, kata dibicarakan itu sudah menjadi masalah bagi keluarga maupun si anaknya. Siapa yang membicarakan? Ya sosial, lingkungan sekitarnya. Itu sudah menjadi sebuah masalah. Nih, masalah yang dihadapi oleh keluarga yang memiliki anak autisme, yaitu perkembangan perkembangan yang tidak sama dengan anak-anak normal kalau dilihat dari si anaknya. Kemudian yang kedua, dari orang tua, penerimaan orang tua terhadap anak yang anak autisme. Kemudian yang kedua itu minimnya pengetahuan dalam mendidik anak spesial. Dan juga yang ketiga, faktor ekonomi. Kenapa kok sampai masuk faktor ekonomi masalah yang dihadapi keluarga yang memiliki anak autisme? Karena kebanyakan, contohnya saja di Lombok Timur, itu Lombok Timur adalah penyumbang terbesar kaitannya dengan anak berkebutuhan khusus. Di sini rata-rata orang yang memiliki anak berkebutuhan khusus di Lombok Timur itu adalah berada di status ekonomi menengah ke bawah. Nah, kalau seandainya nih tidak ada minimnya pengetahuan dalam mendidik anak, kemudian orang tua yang tidak bisa menerima anaknya, yang seperti itu, bahwa kalau kita tahu bahwa anak-anak itu adalah anugerah tersendiri bagi orang tua. Jadi faktor ekonomi maksudnya ini dia tidak bisa memberikan anaknya pendidikan sesuai dengan contohnya tidak bisa memasukkan ke sekolah SLB, walaupun kita tahu mungkin SLB memang gratis, tapi jauh sekali untuk menuju SLB. Terus kemudian yang kedua yaitu kaitannya dengan tempat terapi bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang memang tidak ada di NTB atau bahkan lebih
biayanya pun lebih kalau seandainya anak ini dimasukkan dalam tempat terapi. Dan kalau dari segi sosialnya, ini anak-anak itu cenderung dijauhi dari lingkungan sekitar dengan teman-teman sebayanya dan sebagainya. Lanjut. Oke. Nah, adapun penanganan kalau kita lihat dari ini masalah yang dihadapi oleh keluarga autisme, kalau dari anaknya itu ada pendidikan, kemudian kesehatan. Pendidikan itu maksudnya yang mana? Yang ini SLB contohnya, kemudian ada sekolah inklusi juga. Kemudian yang kedua dari segi kesehatan. Kesehatan itu yang mana tergantung dari anak ini memerlukan yang mana misalkan dari segi sensori nanti akan dibawa ke dokter saraf mungkin ya. Kemudian yang ketiga yaitu dari segi terapi yaitu tempat-tempat terapi untuk anak berkebutuhan khusus. Kemudian kalau dari segi orang tua yaitu parenting di mana nanti akan dibahas bagaimana mengajarkan anak, program-program yang pas buat anak autisme itu seperti apa. Kemudian kalau yang di sosial itu kayaknya kita harus meningkatkan kesadaran bahwa di lingkungan kita ini ada anak autisme dan kita tidak sepatutnya untuk menjauhi mereka. Next. Oke, pola pengasuhan orang tua yang memiliki anak autis. Ini kan tadi dikatakan bahwa pola pengasuhan itu bagaimana cara kita mensosialisasikan mengenai nilai-nilai ataupun untuk meningkatkan keterampilan pada anak-anak, terutama anak autisme. Pertama, langkahnya adalah kita harus memahami perkembangan anak dan perilaku anak. Oh iya, kira-kira si anak autisme ini, dia tidak bisa bicara, tidak bisa ngomong, tidak bisa bicara. Jadi, kita kayaknya pertama kali adalah kita langsung membuat program dan melaksanakan program belajar secara terstruktur dan terencana. Pertama kita akan membuat program belajarnya. Oh ya, hari ini dia harus mengenal huruf A. Hari ini dia harus bisa mengenal dan menulis huruf A, sama bisa itu terus-terusan kita ajarkan sampai anak ini benar-benar mengenal abjad A sampai D. Kalau sudah selesai, anak ini sudah mengenal A sampai D, mampu menulis, sudah mampu untuk membaca huruf tersebut, maka kita akan lanjut ke huruf-huruf yang lain. Ini makanya dikatakan bahwa pertama pola pengasuhan itu pertama kali yaitu orang tua harus memahami perkembangan anak dan perilaku, kemudian membuat program dan melaksanakan program belajar secara terstruktur dan terencana. Kemudian yang ketiga yaitu konsisten, dan yang terakhir yaitu continue. Continue artinya terus-terusan, jangan sampai berhenti hanya hari itu saja. Kalau seandainya berhenti hanya hari itu saja, ya udah percuma belajarnya. Gitu. Next. Oke. Nah, ini yang terakhir, senang sekali lihat gambar ini, ketawa gitu kan. Jadi orang tua bekerja sama dalam membangun sistem pendidikan anak yang matang, teratur dan terarah, sehingga anak-anak yang tumbuh di keluarga adalah produk dari sebuah ikhtiar yang memadai. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih narasumber, Masya Allah ya. Insya Allah semoga ilmunya bermanfaat. Oke, selanjutnya kita akan membuka sesi pertanyaan, tapi sebelum teman-teman raise hand atau bertanya, mengangkat tangan, kita akan menjawab dulu pertanyaan yang sudah masuk di chat, di chat ini ya. Oke, alhamdulillah ya udah ada. Nah, kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Menurut ini pertanyaan dari calon ibu bapak. Waduh, ya calon nih, tepat sekali. Oke, kita langsung. Menurut penelitian yang pernah disampaikan oleh Dr. Boyke, orientasi seksual anak-anak ketika dewasa dipengaruhi 70% karena lingkungan. Salah satunya pola asuh yang salah
Nah, bagaimana nih orang tua bisa menghadapi anak-anak yang memiliki orientasi seksual yang menyimpang? Oke, mungkin bisa dijawab oleh salah satu atau dua-duanya dari narasumber kita. Silahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini sangat bagus sekali. Memang benar ya, banyak sekali kasus-kasus ataupun yang kita temui dari beberapa berita-berita ataupun dari beberapa ini ya akses-akses yang lainnya, di mana memang di sini saya baca memang menurut penelitian yang pernah disampaikan oleh Dr. Baker, interaksi sosial anak-anak ketika dewasa dipengaruhi 70% karena lingkungan. Benar. Salah satunya pola asuh yang salah. Nah, bagaimana orang tua menghadapi anak-anak yang memiliki orientasi seksual menyimpang. Nah, ini memang perlunya peran pola asuh yang baik seperti itu. Dari mereka sejak dini, yaitu dari sejak dia usia prasekolah, memang diajarkan ada namanya edukasi seks, ataupun memang tidak yang kompleks sekali dengan edukasi di sekolah-sekolah yang lainnya seperti itu. Jadi memang kalau di prasekolah itu atau di PAUD itu lebih lebih disederhanakan untuk cara edukasinya seperti itu. Jadi dimulai dari pendidikan di prasekolah itu, di sekolah juga menanamkan bagaimana kalau hal-hal yang tidak boleh, pengenalan secara menyeluruh tubuh kita ini, ada beberapa yang tidak boleh dipegang ataupun yang tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain. Begitu pula dengan orang tua, sebenarnya orang tua lebih memahami bagaimana orang tua itu sendiri memahami hal-hal yang seperti itu, hal-hal yang tidak boleh disentuh, seperti di dalam sebagai orang tuanya pun juga sebenarnya ada batasan untuk menyentuh hal-hal seperti itu. Nah, sejak dia sudah bisa mandiri ataupun usianya 5 tahunan ke atas dan sudah mampu untuk mandi sendiri atau melakukan hal aktivitas dengan sendiri, dimulai di sanalah orang tua membatasi apa-apa yang tidak boleh dilakukan gitu, tidak boleh disentuh dan harus mereka lakukan sendiri. Seperti mohon maaf kalau di pendidikan anak usia dini itu diajarkan lagu tidak boleh sentuh aku, seperti kalau sentuh itu kan yang bagian kepala, tangan, sama kaki, itu wajah, itu saja yang boleh disentuh. Tapi yang dalamnya ataupun mohon maaf bagian-bagian yang sensitif itu tidak boleh dipegang oleh siapapun. Dan itu memang diajarkan oleh guru-guru pada pendidikan anak sekolah, pendidikan anak usia dini. Dan juga begitu pula dengan orang tua. Orang tua pun juga memberikan edukasi seks lebih awal bahwa adik, hal-hal adik itu memiliki tubuhnya adik itu tidak sembarangan orang untuk menyentuhnya. Nah, dan begitu pula dengan ibu, dengan bapak, kakak itu tidak boleh disentuh selain adik yang punya, seperti itu. Jadi memberikan pemahaman-pemahaman yang dasar yang mereka pahami dan tidak begitu kompleks. Nah, dari dasar itulah dibangun seperti pengetahuan umum, pemahaman yang umum agar anak itu membekas bahwa oh iya, orang tua ataupun orang asing ataupun kakaknya tidak boleh memegang hal-hal yang memang sensitif. Jadi di sana kita untuk mencoba mencegah penyimpangan seksual yang akan terjadi di yang mereka dewasa nantinya seperti itu. Jadi hal-hal kecil itulah yang untuk memberikan pengajaran kepada anak-anak sejak dia masa kita sebut masa golden age, karena penerimaan segala informasi itu pada masa golden age yang paling bagus seperti itu. Jadi agar tidak sampai salah penyimpangan seksual seperti itu untuk kedepannya. Itu sih menurut saya. Jadi orientasinya pengenalan seperti itu yang lebih sederhana yang bisa dipahami oleh anak. Saya kembali ke moderator. Terima kasih. Tapi orang tua tetap selalu memberikan kesan positif. Nah, jadi kesan positif itu memberikan dukungan, memberikan motivasi dan lindungan kepada anaknya. Seperti itu. Oke, jadi semoga untuk calon ibu bapak ya sudah mendapat jawabannya.
Dan untuk kita semua tentunya ya. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke pertanyaan Zahra ya, dari Mbak Zahra. Ya, seberapa besar sih peluang anak-anak autis bisa dioptimalkan potensi mereka? Ini juga pertanyaannya mirip ya dengan pertanyaan teman kita Lohans ya. Jadi bisa dijawab beberapa pertanyaan yang yang mirip lah. Yang kedua adalah apakah mungkin di saat mereka dewasa menjadi mandiri layaknya normal berdasarkan standar untuk anak autis? Jika tidak, bagaimana tingkat maksimum dari anak autis dalam menjalani hidupnya? Gimana cara Oke, intinya gini. Bagaimana cara mengoptimalkan potensi anak autis itu ya? Dan apakah nanti besarnya dia bisa menjadi anak yang normal? Ya. Intinya begitu ya pertanyaannya, silahkan. Oke, baik. Terima kasih buat pertanyaannya dari Mbak Zahra. Jadi kaitannya seberapa besar peluang anak-anak autis bisa dioptimalkan mereka, itu tergantung dari seberapa besar orang tua memberikan seberapa besar orang tua memberikan pendidikan, terutamanya bagaimana untuk mengembangkan keterampilan si anak ini. Jadi jangan ditanya segimana sih optimalnya potensi anak, ya tergantung dari orang tuanya. Kalau seandainya orang tuanya konsisten dalam membelajarkan si anak, dalam membentuk keterampilannya, otomatis si anak juga punya potensi dalam dirinya. Terus kalau ditanya lagi, mana pertanyaannya Mbak? Apakah mungkin kan di saat mereka dewasa menjadi mandiri layaknya normal berdasarkan standar untuk anak autis? Saya katakan iya. Mereka punya peluang besar untuk hidup mandiri. Contohnya dari kecil kita sudah mengajarkan nih bagaimana kalau bangun tidur mau ngapain, kalau bangun tidur harus rapikan tempat tidur, kemudian pergi ke kamar mandi, jangan lupa gosok gigi. Itu terus-terusan dilakukan berulang-ulang, otomatis nanti anak-anak ini akan bisa mandiri melakukan hal tersebut. Kalau ditanya jika selanjutnya gimana caranya mengukur tingkat kenormalan mereka sesuai standar anak autisme? Kalau ditanya kenormalan mereka, sejauh ini tidak ada standar yang seperti itu, tetapi yang kita punya standarnya adalah bagaimana perkembangan dari semua aspek yang menjadi hambatan atau keterlambatan bagi anak autisme, entah itu dari aspek komunikasinya, interaksi sosialnya, kemudian emosinya kayak gimana. Itu saja sih kalau menurut saya. Kak nanya, Kak. Boleh nggak? Iya, boleh langsung aja ya, karena Mbak Zara yang punya pertanyaan. Silahkan. Oke. Sedikit lagi. Mohon ditambahkan penjelasan kalau mandiri di sini yang mungkin ya dari yang saya maksud itu adalah mereka mampu menghidupi dirinya sendiri. Artinya dalam segi mencari penambahan income lah untuk mereka sendiri. Apakah itu memungkinkan sampai di tahap itu atau mereka tetap butuh bantuan di saat mereka dewasa nanti? Thank you. Thank you buat pertanyaannya. Kalau saya memungkinkan karena dari kecil kita sudah membentuk keterampilannya, insya Allah dari keterampilan itu dia mampu untuk menghidupi dirinya sendiri. Itu saja. Oke, jawabannya sangat jelas. Oke, thank you. Alhamdulillah ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Gini, calon ibu bapak nanya lagi nih, dia pernah baca calon ibu bapak namanya. Oke, jadi dia pernah baca buku ABK. Nah, baca buku tentang ABK, anak berkebutuhan khusus ya. Terus dia tuh heran, kenapa sih anak autis itu harus dipisahkan sekolahnya? Padahal kan mereka punya hak yang sama gitu. Ya, begitulah pertanyaannya. Kenapa harus dipisahkan? Oke, baik, terima kasih. Jadi kaitannya dengan sekolah dipisahkan dan tidak, kalau sekolah yang saya sedikit mengenalkan mengenai sekolah inklusi atau penggabungan antara sekolah reguler dengan sekolah ini untuk anak-anak yang ABK, memang benar bahwa ketika kita menggabungkan anak ABK dengan yang di sekolah reguler itu memang berpengaruh positif bagi anak-anaknya. Tetapi kalau masalah pemisahan, bagaimana pendapat teman-teman? Kalau masalah pemisahan,
Oke, ini mungkin dilihat dari faktornya. Kebanyakan sekolah inklusi itu memberikan apa ya? Ada masalah berkaitan dengan ekonomi, maksud saya berkaitan dengan ekonomi, karena sekolah inklusi itu kebanyakannya adalah berbayar. Tapi kalau kita lihat di sekolah yang SLB, sekolah luar biasa, itu kalau saya lihat dari faktor ekonomi, kenapa orang-orang itu lebih memilih SLB ketimbang sekolah inklusi. Tapi bergantung lagi, kalau seandainya dia berada di SLB, sebenarnya dia akan menjadi positif tergantung dari bagaimana proses pembelajaran dan bagaimana sih pola asuh dari orang tua. Apakah belajarnya hanya di rumah saja atau mohon maaf, apakah belajarnya hanya di sekolah saja dan tidak diulang di rumah, ya percuma gitu kan. Jadi di sini mau dia SLB ataupun inklusi itu sama-sama bernilai positif bagi anak, itu tergantung dari bagaimana guru membelajarkan si anak ABK ini, anak berkebutuhan khusus ini bermakna, dan juga bagaimana komunikasi antara orang tua dengan guru. Kalau saya sih itu. Mungkin ada yang mau ditambahkan oleh pemateri kita, Indri? Ya, ini. Kenapa ABK itu dipisahkan gitu untuk sekolahnya? Kalau menurut saya dipisahkan karena memang ada guru-guru khusus ya, guru-guru khusus yang akan mendidik anak itu gitu. Jadi guru-guru inilah yang mengetahui perkembangan bagaimana anak itu. Karena apa? Kalau di sekolah umum mungkin bisa saja mereka disekolahkan secara umum, seperti kita menyediakan juga di pendidikan dosen ini menyediakan anak-anak yang memang berkebutuhan khusus, tetapi kebanyakan memang dia dibedakan. Kenapa? Karena kalau di pendidikan secara umumnya pemantauannya secara umum saja gitu. Jadi tidak ada yang memang belum ada yang memang secara khusus untuk memantau perkembangan si kecil itu gitu. Jadi lebih baiknya juga karena ada perbedaan perkembangan antara anak yang normal dengan anak yang khusus seperti itu. Tetapi bukan berarti kita membedakan yang ini karena dia bisa ini tidak, tetap jadi lebih bagusnya, lebih baiknya juga memang ada sekolah khusus untuk anak-anak ABK dengan yang normalnya seperti itu. Sama tambahin sedikit, kalau di sekolah inklusi memang jadi ini, sekolah inklusi itu ketika anak berada di sekolah reguler, dia tetap bersama ini di kelas reguler misalkan nih, supaya bisa mengikuti pelajaran itu didampingi sama seorang guru inklusi. Tujuannya kenapa mereka digabungkan adalah supaya mereka mampu untuk mengembangkan di bagian perkembangan untuk sosialnya, entah itu interaksi sosialnya, komunikasi sosialnya, bahasanya, dan sebagainya. Sebenarnya ya itu aja ya. Ya, jadi intinya mereka itu tidak dipisahkan sebenarnya, tapi karena sebagai guru juga menyesuaikan dan memahami standar perkembangan anak itu. Jadi tidak bisa disamakan dengan teman-teman yang normal lainnya gitu. Jadi ada memang guru yang khusus yang paham bagaimana cara mendidik anak yang yang berkebutuhan khusus itu. Jadi tidak dipisahkan, tapi sebagai itu guru membantu siswa itu gitu. Oke, langsung ke pertanyaan ya yang selanjutnya. Alhamdulillah banyak sekali pertanyaan, dan saya akan karena ini banyak sekali, saya akan kasih dua gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah sejauh mana sih peran orang tua itu ya dalam parenting itu sendiri, dan bagaimana cara menyadarkan orang tua bahwa parenting itu penting. Oke, dapat nggak? Ini dari Lohans, jadi saya ambil poin-poinnya ya, karena ini banyak banget. Ya. Halo Pak Guru Lohans, sebenarnya luar biasa kalau Pak Guru ini lebih tahu, lebih paham. Jadi dijawab nih. Iya dijawab. Satu-satu atau langsung? Oke, boleh ini dulu, fokus ke sini.
sejauh mana peran orang tua dalam parenting itu, dan bagaimana sih menyadarkan orang tua itu tentang pentingnya parenting. Itu jawab dulu yang itu dulu ya, nanti saya kasih lagi pertanyaannya. Peran penting Sejauh mana peran orang tua dalam parenting? iya. Sejauh, kalau dibilang sejauh mana, sangat jauh dan sangat penting gitu. Kenapa? Karena yang madrasah yang pertama atau pendidikan yang pertama adalah orang tua atau keluarganya. Jadi itu sangat penting sekali sebelum mereka memasuki pendidikan formal atau pendidikan luar yang di luarnya di sana, seperti itu. Jadi kalau dibilang seberapa penting, itu sangat penting sekali. Jadi penanaman moral, penanaman akhlak, penanaman dari sejak dia dini itu yang diajarkan yaitu orang tuanya. Jadi apa? Ini ibaratnya orang tua itu adalah satu tim. Satu tim, baik itu sekolah juga menjadi satu tim. Kenapa? Kita tidak boleh kayak memisahkan tim itu satu-satu seperti itu. Jadi dia akan berkesinambungan dan bekerja sama antara orang tua maupun sekolah ataupun guru-gurunya. Nah, orang tua itu pun juga bekerja sama, bukan ibu saja atau bukan ayah saja, tetapi kedua-duanya, baik itu ayah maupun itu ibu. Jadi kedua-duanya juga memiliki visi misi. Visi misinya itu harus sama dan konsisten. Jadi apa gaya pengasuhan yang akan diberikan kepada anak harus bukan kita kalau bisa itu harus sama dan benar-benar konsisten untuk memberikan pengasuhan kepada anak itu. Nah, begitu pula dengan di sekolah. Di sekolah pun juga ada program. Nah, di sekolah itu ada program tentunya melibatkan orang tua. Tidak mungkin sekolah punya program tapi tidak melibatkan orang tua, dan sangat mustahil jika program dari sekolah itu akan berjalan dengan baik. Karena apa? Ada suatu kendala atau masalah yang dihadapi oleh anak di sekolah, tentu saja akan melibatkan orang tuanya. Dan sekolah pun juga memiliki program-program parenting di sana. Nah, jadi segala bentuk programnya akan mengikut sertakan orang tua di sana. Sehingga baik itu perkembangan anak bagaimana, baik itu masalah anak bagaimana, tingkatan prestasi anak bagaimana, itu akan melibatkan orang tua maupun anak tersebut, seperti itu. Jadi tidak bisa untuk dipisahkan di antara tim kerja yang solid ini, gitu. Jadi pendidikan yang lebih baik, pendidikan yang maju itu atau pendidikan yang berkualitas baik itu ada dukungan dan sokongan dari program sekolah yang dengan orang tuanya, seperti sama-sama saling melibatkan, seperti itu. Ada lagi? Ada dong, masih banyak. Oke, siap-siap aja. Oke, lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Masih dari Bapak Lohans ya, dari beliau. Nah, bagaimana Bapak Lohans pertanyaan selanjutnya adalah parenting yang seperti apa yang efektif di daerah terpencil, dan bagaimana sebuah instansi yang low budget mengadakan seminar parenting. Oke. Silahkan. Baik. Untuk parenting jenis apa yang efektif di desa atau daerah terpencil itu tergantung sesuai dengan kebutuhan atau kondisi yang memang diperlukan, seperti itu. Kalau menurut saya, misal kita kebanyakan memberikan perspektif yang sama, pola asuh yang sama, baik itu kita seperti kayak pola asuh zaman dulu dengan zaman yang sekarang. Sebenarnya itu berbeda ya. Jadi ada perbedaan pola asuh yang pada zaman sekarang dengan zaman yang dulu. Karena apa? Bukankah kita itu harus mendidik anak itu sesuai dengan zamannya. Nah, kalau saya melihat di daerah terpencil itu memang kebanyakan dia macam-macam. Saya melihat ada gaya pengasuhannya kayak yang autoritatif, ada yang kayak authoritarian, macam-macam. Semua gaya pengasuhan itu saya lihat ada memang di daerah terpencil. Apalagi mungkin saya melihat ada yang lebih ke
kayak ini, kayak apa namanya, tegas, terus kasar, punya aturan, punya ketentuan-ketentuan bagi orang tuanya, dan tapi ada juga yang memang ya cuek-cuek aja, yang biasa-biasa aja seperti itu. Nah, kalau dibilang yang efektif, kalau menurut saya karena kebanyakan yang di daerah terpencil itu kan apa namanya, membutuhkan kalau saya bilang ya paling efektif itu ya gaya pengasuhan otoritatif itu, karena dia lebih ke demokrasi. Jadi kenapa ada memang pengasuhan dan pengajaran yang secara bagaimana anak itu diberlakukan dengan kesan yang positif, memberikan dukungan yang baik, semangat, terus juga sokongan yang apa namanya, memfasilitasi anak-anak seperti itu. Jadi diusahakan memang gaya pengasuhan itu yang kita gunakan, karena itu lebih ideal. Saya melihat itu lebih ideal. Memang ada juga yang lebih keras gitu, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit tegur. Memang itu sangat diperlukan gitu. Tapi tidak monoton menggunakan gaya pengasuhan seperti itu. Karena apa? Akan ada kekangan dan ada kepaksaan ataupun tertekan gitu anaknya. Jadi kalau biasanya di daerah terpencil itu, kalau bukankah kita dalam keluarga itu memberikan suatu wadah atau tempat yang nyaman bagi anak kita seperti itu. Kalau seandainya mereka tidak nyaman di keluarganya sendiri, otomatis dia akan mencari tempat lingkungan yang nyaman menurut mereka. Sehingga hal-hal yang terjadi buruk itu akan kemungkinan bisa terjadi seperti mungkin pergaulan bebas, pergaulan yang macam-macam seperti itu. Jadi menurut saya, meskipun jangan kita membandingkan kita daerah terpencil atau kota atau bagaimana, menurut saya itu kita kalau gaya pengasuhan sama saja. Kalau itu yang baik seperti otoritatif itu bisa kita gunakan untuk perkembangan dan prestasi kesuksesan anak-anak kita seperti itu. Saya tambahkan untuk yang poin ketiga, bagaimana cara atau langkah yang tepat menurut kakak menyadarkan orang tua bahwa kegiatan parenting itu penting, karena di daerah saya masih berpegang teguh dengan pola asuh keturunan. Oke, kalau kita lihat bahwa pola asuh keturunan ini merupakan salah satu faktor dari sosial dan budaya di suatu daerah. Jadi kalau saya sih pertama adalah ketika saya masuk di lingkungan tersebut, saya harus mengenali dulu budaya yang di sana itu seperti apa. Jangan sampai kita masuk nih, tiba-tiba kita menerapkan semua bentuk pola asuh, ya otomatis orang tua tidak akan menerima karena itu tidak sesuai dalam budayanya. Jadi kita harus pelan-pelan dulu nih, kenal dulu budaya di masing daerah, budaya yang memang tertanam sudah di dalam suatu keluarga itu. Kalau sudah, pelan-pelan kita akan kasih tahu. Contohnya saja nih, misalkan seorang alim ulama ketika dia masuk dalam kumpulan orang-orang berjudi, misalkan nih, tiba-tiba kita ceramah, ini judi ini nggak boleh, ini haram katanya, ya otomatis mereka akan pergi. Tapi pelan-pelan kita harus mengajarkan mereka pelan-pelan, assalamualaikum, dari yang sederhana saja, assalamualaikum, dan mereka menjawab itu sudah luar biasa. Dan pelan-pelan kita akan membawa mereka untuk ke hal yang baik. Kalau menurut saya sih itu yang paling penting adalah kita harus mengenali budaya yang memang berlaku di daerah terpencil itu seperti apa. Tambah juga, kalau biasanya pola asuh yang keturunan itu memang ada di mana nih ya, di mana dalam keluarga itu memang belum begitu mengetahui pola asuh yang seharusnya kita berikan kepada anak gitu. Jadi kalau memang kita mengetahui sedikit pengetahuan itu ataupun yang lebih baik itu seperti ini, bisa saja kita berbagi pengetahuan dan pengalaman bahwa kita coba cara pengasuhan yang ini bagaimana dampaknya, coba gaya pengasuhan seperti ini bagaimana, seperti itu. Jadi kita bisa melihat ada perubahan atau dampak-dampak yang sudah kita lakukan kepada anak tersebut seperti itu. Sama kok di keluarga saya juga kadang memang keturunan biasa seperti itu. Memang banyak gaya pengasuhan yang
gaya zaman dulu yang dilakukan yang dilakukan kepada anak-anaknya. Padahal anak yang sekarang itu berbeda dengan anak yang dulu gitu. Nah, dari sana seperti adik saya saja gitu masih dikekang, dimarah, di ini. Tetapi karena saya ada kesadaran bahwa itu kurang tepat, ya yowes kita kasih tahu. Oke, jadi pola parenting yang menurut narasumber yang paling cocok nih untuk daerah terpencil adalah parenting yang otoratif ya tadi. Otoritatif. Ya, ya itulah ya. Oke, pertanyaan yang selanjutnya itu lebih ke demokrasi gitu ya? Ya, tapi mengajarkan disiplin, mengajarkan mandiri juga ada. Jadi tegas bukan kasar gitu. Oke, langsung ke pertanyaan. Yang low budget itu ya? Masih dari Bapak Lohan. Yang low budget buat ngadain seminar atau pertemuan parenting itu menurut saya mengundang teman-teman. Maksudnya ada kok yang memang yang tidak mengeluarkan biaya seperti itu. Saya biasanya mengundang dosen saya dengan cara pribadi seperti itu. Jadi saya meminta ada memang dosen yang paham dengan paham sedikit dan sedikit lebih tentang parenting, tentang tentang pendidikan anak dan pola asuh yang bagaimana lebih baiknya itu memang saya minta tolong kepada dosen saya. Itu untuk yang low budget ya, kalau yang ini yang gratis mungkin gitu. Karena apa? Kita bisa bekerja sama ataupun secara pribadi seperti itu. Kalau saya sih, kalau yang lain jadi karena apa? Sebenarnya pola asuh ini tentang kesadaran sih sebenarnya. Jadi tidak mesti kita mencari sesuatu yang dia harus memang yang lebih mahal-mahal gitu. Tidak, tapi kalau memang dia seorang psikolog ataupun dia memahami pendidikan anak dalam keluarga itu, kita bisa menggunakan itu, apalagi kita punya rekan ataupun yang kita kenali seperti itu. Ceritain dong. Oke, jadi untuk yang low budget kita bisa minta tolong ya, minta tolong dengan orang-orang terdekat yang kita ketahui bahwa beliau atau mereka mempunyai ilmu dalam bidang itu. Atau nanti bisa mencari channel teman-teman yang mungkin mempunyai kenalan. Jadi kita bisa nanya teman yang satu ke teman yang lain, kira-kira kamu punya teman nggak yang bisa ini dalam hal parenting. Jadi bisa cari yang gratisan dan nggak berbayar ya. Insya Allah kok banyak orang baik yang ingin berbagi ilmunya ya. Guru Lohan lebih banyak tahu ini link-link untuk ini cari itu loh pemateri kan sebenarnya. Nah, buat teman-teman yang mau ngadain seminar berarti bisa kontak langsung Bapak Lohan ya untuk menerima bantuan beliau mengadakan seminar ya, insya Allah ya. Oke, terus langsung yang pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana menyadarkan anak itu bahwa dia itu berkebutuhan khusus. Jadi gimana sih kita bisa ngomong ke anak itu atau ngasih tahu anak itu? Oke, terima kasih buat pertanyaannya Pak Lohan. Jadi ada poin 6, 7, dan 8. Kalau poin 6, apakah pendidikan inklusi hanya menerima anak autis saja? Tentu tidak. Ada retardasi mental, ada Down syndrome, dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh, itu di TK banyak sekali problematika anak-anak, baik emosinya maupun problem aspek-aspek perkembangannya. Jadi bisakah pendidikan inklusi diterapkan di TK menurut kakak? Pendidikan inklusi, kalau menurut saya sih tergantung anak ini apakah dia anak berkebutuhan khusus atau bukan. Kalau dia bukan anak berkebutuhan khusus, jadi nggak perlu diinklusikan. Jadi di sini lebih kepada gimana guru membantu anak untuk mengontrol emosinya, entah itu melalui permainan dan sebagainya. Kalau saya itu. Dan beberapa aspek perkembangan yang lainnya. Kemudian yang ke-8, bagaimana menyadarkan orang tua bahwa anaknya berkebutuhan khusus.
tergantung dari komunikasi gurunya kalau saya. Simple. Itu bahwa gini loh, maksudnya dari komunikasi gurunya, mohon maaf, bagaimana ya kan, tergantung dari komunikasi guru dengan orang tua. Jadi nanti guru akan menginformasikan langsung kepada orang tua si anak yang berkebutuhan khusus ini, bahwa anaknya ini berkebutuhan khusus dengan beberapa asesmen yang memang sudah dilakukan. Nah, kalau ditanya asesmennya itu yang mana, ada asesmennya. Iya, memang. Itu, tapi kalau di Indonesia dibedakan. Iya, itu ya. Itu saja. Oke. Oke, kita langsung ke pertanyaannya. Selanjutnya dari Mas Sanginwell 25. Dia bertanya, menurut pemateri, gimana sih cara ngadepin anak yang tantrum tuh? Oke, ini masalah anak tantrum yang suka marah-marah sendiri, lari kemana-kemana, ke sana kemari gitu kan. Menurut pemateri, bagaimana cara menghadapi anak yang tantrum? Kalau tantrumnya berlebihan, yes. Contohnya nih, kalau tantrumnya masih batas kewajaran, dia nangis di tempat, nggak apa-apa. Kalau saya gini, biarkan dia menangis sampai dia lelah, nanti dia akan kelelahan sendiri menangisnya, udah dia akan diam sendiri. Itu yang pertama, karena itu memang bentuk pengajarannya. Tapi kalau seandainya berlebihan sampai dia pukul-pukul jendela, itu kan berbahaya, nanti siapa tahu dia luka. Ya udah, kita pegang tangannya, bawa dia ke tempat yang tempat yang nyaman, duduk berdua di sana, biarkan dia duduk berdua di sana yang bebas dari kaca dan sebagainya. Itu aja sih kalau saya buat adik Mas Sanginwell. Iya, sama. Jadi memang benar, yang kalau dia tantrum itu memang suatu keinginan. Biasa anak tantrum itu karena keinginannya tidak terpenuhi, biasa seperti itu. Jadi kalau biasanya kan itu sering kali kita di prasekolah atau di anak-anak di lingkungan keluarga pun juga kita melihat seperti itu, karena ada sesuatu yang diinginkan. Kenapa? Karena hal ini pertama dia melakukan seperti kayak marah-marah, tantrum, kayak nggak jelas, menangis, hentak-hentak kaki, dan itu dituruti, berarti dia memiliki persepsi bahwa oh, saya melakukan ini, nanti saya akan diikuti keinginan saya. Nah, jadi karena hal itu terjadi, jadi jika anak itu melakukan itu lagi, kayak tantrum yang tidak jelas, marah-marah dan yang lainnya, dia menangis dan lain, dibiarkan saja. Karena apa? Anak itu akan menjadi ketagihan dan terus-menerus seperti itu. Nah, hal ini perlu kita sebagai orang tua memberikan penjelasan yang baik, tetap dengan perlu kasih sayang yang baik, tetap memberikan kesan yang positif, tidak langsung marah, memarahi dia, tidak memukul dia, seperti itu. Dibiarkan seberapa kuatnya dia menangis, seberapa kuatnya dia marah-marah, seberapa kuatnya dia menendang atau apapun itu dibiarkan sampai dia memang benar-benar ada kalanya dia akan lemah dan tenang sendiri, baru kita dekati dan peluk apa yang diinginkan. Kita berbicara empat mata, tatap-tatapan untuk mengetahui isi hati yang diinginkan. Oke, terima kasih. Jadi kita biarkan saja dulu sampai capek gitu ya. Nanti kita baru deketin mereka dan bertanya apa sih mau mereka. Jadi kita kita dekati ketika hatinya udah tenang anak itu. Oke, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, menarik sekali. Dan ini mungkin terjadi sama banyak orang ya. Nah, jadi ceritanya nih Bu Aina, ya Mbak Aina atau Ibu Aina ini bertanya, saya dan suami kan belum menikah. Saya sama suami sebelum menikah itu mempunyai visi yang sama, ya, visi yang sama dalam mendidik anak. Tapi setelah menikah, malah beda nih. Si ayah mau A, si ibu mau B gitu. Ya, jadi kayak mereka tuh tiba-tiba setelah menikah punya perbedaan yang mempunyai visi yang berbeda gitu. A, mau B, mau B. Nah, saya ingin ya, jadi bagaimana sih cara mengatasinya untuk menyamakan visi itu lagi? Ya, apalagi kalau mertua juga turut campur. Aduh parah nih. Maksudnya gimana ya? Ya, silahkan dijawab oleh Ibu narasumber. Siapa duluan?
Saya Oke. Kalau masalah ini, kalau saya lihat ya dari masalahnya, awal menikah ternyata mereka memang punya visi untuk sekolah yang lebih baik bagi anaknya, tapi pas di pertengahan pernikahan ternyata ada perbedaan pendapat sampai pada akhirnya tidak menemukan solusi anaknya sekolah di mana. Yang pertama adalah kalau menurut saya nih, apalagi urusannya dari keluarga, ya Allah, saya belum nikah tapi udah paham keluarga eksekutif karena belajar ya. Jadi yang pertama adalah kita harus mengurangi ego masing-masing. Itu yang pertama dari segi orang tua. Kemudian yang kedua, kalau seandainya masih ada perbedaan pendapat, mungkin kita harus memilih sekolah dengan alasan-alasan tertentu. Pertama, yaitu dilihat dari kurikulumnya. Mungkin kayaknya terlalu lebar kalau saya bahas yang masalah kurikulum. Tapi alangkah lebih baiknya kalau ingin memberikan sekolah yang bagus buat anaknya adalah dilihat dari bagaimana kurikulumnya, pembelajarannya. Kalau masalah fasilitas itu adalah sarana pendukung bagi proses belajarnya. Itu saja kalau dari saya, kurangi ego masing-masing. Ya, saya tambahkan sedikit ya terkait mengenai ada suatu cekcok di antara orang tua khususnya. Itu hal yang wajar. Kita adalah manusia yang biasa, manusia yang penuh dengan punya pendapat yang berbeda, masing-masing punya pendapat yang lebih baik nih. Ini lebih baik, kamu harus ikut ini. Nah, seperti itu. Tapi kalau bisa ini tidak di depan anak. Tidak di depan anak. Kenapa? Hal ini akan mempengaruhi si anak bagaimana kesan yang dilihat, yang diperhatikan oleh anak kepada orang tuanya. Jadi ada suatu permasalahan yang memang sebenarnya tidak perlu diketahui oleh anak. Tetapi untuk menentukan sekolah ini, kita juga perlu tahu punya pendapat. Anak itu memiliki pendapat. Anak itu juga perlu memiliki saya mau sekolah di sini. Nah, tanyakan alasannya mereka. Anak itu mau sekolah di situ karena apa? Ada apa yang membuat mereka memiliki keinginan untuk sekolah di sana. Setelah itu, nah, suatu permasalahan itu ya di kamar aja atau di ruang yang tertutup, maksudnya tidak ada anak di sana. Jadi saat anak sudah tidur, saat anak sudah benar-benar tidak mendengar apa yang menjadi permasalahan kita, di sanalah kita berbicara hati ke hati dengan pasangan, seperti itu. Apa yang menjadi ketidakcocokan kita, sehingga itu jika kita diskusikan, kita musyawarahkan menjadi sependapat dan nyambung, seperti itu. Karena apa? Memang benar menyekolahkan itu ataupun memberikan pendidikan yang lebih baik kepada anak itu memang perlu perencanaan yang lebih baik, seperti itu. Misalnya orang mertua, kenapa mertua ikut campur? Ya mungkin karena mertua juga ingin melihat cucunya memiliki pendidikan yang lebih baik. Tetapi kembali lagi, yang memiliki tanggung jawab, yang memiliki tugas yang lebih utama itu adalah orang tuanya. Kita boleh mendengar mertua, kita boleh mendengarkan pendapat orang lain, tetapi yang menjadi keputusan itu adalah kepada orang tuanya dan anaknya, seperti itu. Oke, terima kasih. Jadi kita boleh mendengarkan nasihat orang lain, tapi yang terpenting adalah bagaimana pendapat atau keputusan orang tua itu sendiri. Baik. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Rizal Afza. Si Afgani, Afza ganteng. Tanya nih, ya jadi dia tuh calon UARD, terus dia pernah baca artikel ya, dan mengatakan bahwa dua hal yang mempengaruhi perkembangan anak itu. Yang pertama adalah buku yang dia baca dan orang yang ditemui. Nah, salah satu yang menarik katanya, orang-orang Australia itu sering membawa anak-anaknya ke taman untuk bermain, untuk mengembangkan skill anak itu sendiri. Dan pertanyaannya adalah, apakah metode itu bisa ditetapkan di Indonesia atau di Lombok, dan bagaimana cara melatih critical thinking anak itu sejak dini. Jadi ya bagaimana metode itu bisa nggak? Kalau saya pribadi bisa diterapkan, apalagi misalkan di sekolah nih. Kebanyakan ada kan istilahnya outdoor learning sama indoor learning. Kalau masalah kita bawa mereka ke taman nih, ya berarti itu adalah outdoor learning, di mana mereka akan mengenal lingkungan, terutama lingkungan sekolahnya,
ada pohon, ada capung, kemudian ada pasir, ada tempat bermain dan sebagainya. Itu kan yang di taman, ada tempat bermain di mana nanti misalkan kayak menggelantung. Menggelantung itu adalah salah satu cara permainan menggelantung, maksudnya itu salah satu cara untuk meningkatkan ini yang di bagian hard skill-nya. Tapi kalau di bagian soft skill-nya saya pernah terapkan di anak saya, ya Allah, di anak-anak saya. Kalau masalah soft skill di bagian critical thinking-nya, mereka akan melihat sekitarnya. Contohnya nih, tiba-tiba mereka bertanya, mohon maaf ya, Ustazah, kenapa awan itu bisa berubah? Tadi bentuknya burung, kok sekarang bisa berubah? Jadi itu adalah salah satu bentuk mereka tiba-tiba melihat keadaan dan mereka tiba-tiba bertanya, oh iya ternyata anak ini critical thinking-nya udah mulai terbentuk dan bertanya hal-hal yang seputaran sains. Berarti ada dua hal critical terbentuk dan mereka minatnya kepada sains. Udah dari situ kita jelaskan kenapa kok awan ini bisa berubah bentuk, karena ada pengaruh angin. Contohnya saja simple ya, contohnya ketika kita taruh botol. Saya nggak tahu mungkin ini benar atau salahnya, nanti dijelaskan sama orang-orang yang memang paham akan tekanan angin. Jadi tekanan angin yang berpengaruh pada perubahan bentuk benda, ya contohnya awan lah gitu ya. Contoh simpelnya itu pada misalkan kita taruh botol nih, ketika kita taruh botol, kalau dia di dalam keadaan berdiri, tertiup angin, maka itu akan jatuh. Ya simpelnya seperti itu. Atau bisa juga dengan air nih, air kita taruh air di lantai, kemudian kita kasih anginnya itu melalui kipas. Nanti pelan-pelan air. Kalau saya bisa diterapkan karena kan ada istilah outdoor learning. Banyak yang keluar. Sudah. Karena waktunya ya teman-teman udah ini, jadi kita akan given last questions, pertanyaan terakhir ya. Yang insya Allah bisa mewakilkan pertanyaan teman-teman dan mungkin nanti bisa bertanya di YouTube juga ya. Ternyata masih banyak, tapi kita akan pilih satu saja. Oke, terima kasih. Nah, ini ada pertanyaan. Saya rangkum gitu ya. Kira-kira nih, kalau pemateri kita, narasumber kita menikah nantinya, ya, parenting seperti apa yang akan dipilih untuk anaknya? Dan jika nanti ketika sudah menikah, tiba-tiba anaknya kecanduan HP, gimana nih ngatasinnya? Ya, silahkan. Itu ya, ini pertanyaan dari Ya, moderator, minta tolong diulang. Fokus ya. Jadi saya rangkum nih, ambil poin-poin dari begitu banyak pertanyaannya. Nanti kalau pemateri mau sudah menikah, yang dari Mbak Zahra, yang dari Mbak Zahra ya, mau dipakai untuk anak-anaknya. Dirangkum. Dan jika anaknya nanti kecanduan HP, itu gimana ngatasin? Putus-putus suaranya Bu moderator. Dari Mbak Zahra, dari apa banyak juga di bawah-bawah nih, saya ambil sedikit-sedikit. Ya nggak jelas. Oke, gimana? Gini. Oke, nanti suaranya. Seandainya nanti pemateri nikah nih, terus punya anak, jenis parenting apa yang mau dipilih untuk anaknya atau yang mau ditetapkan untuk anaknya, dan jika nanti anaknya kecanduan HP, gimana ngatasinnya gitu? Oh gitu. Amin. Semoga saya datang jodohnya. Menurut saya, kalau saya seandainya saya menikah, saya memiliki anak, pola asuh apa yang saya berikan sudah jelas. Ini perlu dirundingkan dulu dengan pasangannya. Apa yang memang yang lebih baik dan yang tepat untuk kita berikan.
memang ada suatu yang namanya kita berencana, oh saya nanti begini. Tapi memang di apa namanya pada pertengahan ada suatu kendala-kendala yang memang kita tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi kalau saya menikah dan punya anak, saya akan melakukan memberikan pola asuh autoritatif. Kenapa? Di situ gaya pengasuhan ini memang sudah include menurut saya. Karena apa? Ini menurut saya ya, karena autoritatif ini memiliki orang tua memberikan pengasuhan yang positif, kesan yang positif, di mana ada dukungan, ada semangat, motivasi, terus juga tentunya juga ada mereka gaya pengasuhan bentuk dalam kasih sayang, dan juga tentunya mengajarkan kemandirian, mengajarkan moral, kebanyakan itu dan rata-rata memang dari gaya pengasuhan ini anak yang dalam pengasuhan ini pun juga cenderung ceria. Karena apa? Kita memberikan suatu kebebasan kepada anak dalam mengembangkan diri mereka sendiri seperti itu. Ya baik itu mereka bisa mengembangkan kemampuan-kemampuan yang dimilikinya. Tetapi kita sebagai orang tua atau saya sebagai orang tuanya nanti tentunya tetap membimbing, tetap menjaga anak saya agar anak saya kedepannya bagaimana lebih baik seperti itu. Nah, kalau seandainya ini kan memang pada zaman sekarang ini memang zamannya digital, makanya ada digital parenting. Digital parenting itu memang kita tidak bisa mengelakkan namanya digital itu ataupun yang alat-alat teknologi pada zaman ini. Tetapi kita tidak bisa melarang ataupun tidak bisa tidak memperkenalkan anak. Tentu kita selalu mengenalkan anak tentang teknologi. Kita mengenalkan anak tentang digital. Apa fungsinya, apa kegunaannya, dan bagaimana cara penggunaannya. Tetapi kita sebagai orang tua juga, ini yang bahaya kalau sampai dia ketagihan atau sampai kecanduan. Nah, kita mencoba bagaimana anak ini agar tidak kecanduan. Dengan cara apa? Kita memiliki aturan ataupun jadwal-jadwal kepada anak dan kesepakatan bersama bahwa penggunaan teknologi itu tetap didampingi oleh orang tuanya. Jangan sampai kita melepas, jangan sampai teknologi itu sebagai miliknya, tetapi teknologi itu seperti gadget atau HP itu jangan sampai kita ini untuk kamu gunakan, tidak. Tetapi ini HP ibu, ini HP mama, atau ini HP bunda, adik pinjam ya, nanti setelah selesai kembalikan kepada ibu, kembalikan pada bunda, atau kembalikan pada mama. Karena apa? Mereka dalam persepsinya mereka itu bukan milik mereka, jadi mereka tidak semena-mena dalam penggunaannya, dan tetap ada pengawasan di sana, seperti itu. Kita tidak bisa melepas kontrol apa yang mereka lakukan. Karena apa? Sedikit saja kita melepas kontrol penggunaan teknologi yang dilakukan oleh anak, akan banyak ribuan cara yang akan mungkin tidak kita tahu ya, scrolling mungkin mengakses yang tidak atau ada masuk, mungkin dia tidak mengakses tetapi ada masuk pemberitahuan yang memang tidak cocok atau tidak beredukasi gitu. Jadi kalau seandainya dia sampai ke kecanduan atau ketagihan, nah di sini peran benar-benar untuk kita sebagai orang tua benar-benar membatasi. Jadi tidak masalah dia seperti menangis, tidak masalah dia marah, tetapi ini untuk kebaikan mereka sampai dewasa. Karena apa? Apa yang kita ajarkan sejak dini itu akan melekat pada dewasanya. Jadi jangan sampai kita kebablasan, sehingga kedisiplinan itu dimulai dari sejak dia dini, seperti itu. Oke, terima kasih. Jadi nanti kayak dikasih tahu aja kalau HP-nya itu kayak dipinjemin oleh ibu, jadi dia nggak merasa bahwa HP itu adalah punya si anak. Oke, terima kasih. Kita langsung ya, karena ini masih ada satu yang boleh menambahkan sedikit. Oh, boleh silakan. Iya, sama kaitannya dengan bagaimana sih parenting.
Ya, kalau teman saya ini demokratis, dan saya akan menambahkan dari sisi parenting Al-Qur'annya. Karena gini, pada dasarnya pola asuh dari orang tua itu adalah bagaimana menanamkan nilai-nilai yang memang sudah tertera di dalam Al-Quran, yaitu karakter Islaminya, entah itu jujur, bertanggung jawab, kemudian disiplin, dan sebagainya. Itu memang sudah ada tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 233, An-Nisa ayat 9, kemudian Al-Luqman dari ayat 13 sampai 19. Nah, di sini orang tua itu bukan hanya proses memberikan pengetahuan, bukan hanya sekedar ceramah, tetapi juga bagaimana mentransmisikan pengetahuan itu sendiri. Dia menjadi uswah bagi anak-anaknya atau teladan bagi anak-anaknya. Kalau saya itu jangan lepas dari Al-Quran, karena Al-Quran memang sudah ada di sana bagaimana pengajaran kepada anak-anak. Itu saja sih. Tapi doakan kami sebagai orang tua yang lebih baik nanti ya. Amin. Amin. Aduh, kode nih, kode ya. Amin, amin. Oke, jadi kita lanjut pertanyaan terakhir. Mohon maaf ya, karena ini penting juga buat teman-teman ya. Oke, izin bertanya dari Kak Bayu Indiajir. Di Lombok sekarang ini sedang digalakkan hypnoparenting di kalangan PAUD dan taman kanak-kanak. Apakah ini bisa dilakukan juga untuk anak-anak autis? Nah, jadi hypnoparenting ini kayak penggabungan dua kata, ya, hypno and parenting, di mana orang tua menggunakan hipnosis dan mensugesti anak itu untuk melakukan hal yang positif yang seperti yang orang tua inginkan, ya, seperti itulah. Gimana nih pendapat moderator? Apakah hypnoparenting itu pemateri, apakah bisa dilakukan juga untuk anak-anak autis kayak di hypnoparenting? Oke. Kalau sejauh yang saya tahu, kalau hypnoparenting gimana, ini anak-anak ini harus dihipnotis dulu gitu kan, baru bisa menerapkan supaya anak ini bisa melakukan apa yang sesuai yang kita inginkan. Jadi kalau menurut saya sih begini, masalah hypnoparenting ini, ketika orang dihipnotis, mereka kan harus fokus dulu nih. Fokusnya mereka agak susah. Jadi kalau menurut saya memang agak susah. Tapi mungkin ada beberapa yang sedang menerapkan, dan nanti saya akan cari tahu lagi ya, Kak. Tapi sejauh yang saya lihat memang kita harus melatih fokusnya anak-anak dulu untuk bisa menerapkan hypnoparenting ini. Kalau itu sih saya. Ada autis terutama. Karena masih jadi karena masih sedikitnya ya sekolah-sekolah yang menerapkan ini, walaupun ada tapi kayak masih sedikit gitu. Nah, untuk anak autis mungkin lebih agak sulit, bisa diterapkan tapi mungkin lebih harus berjuang lagi untuk melatih fokus anak itu sendiri, dan usaha yang lebih keras lagi untuk menetapkan hypnoparenting itu sendiri. Oke. Dan ini juga ada pendapat dari Bapak Lohan. Beliau berpendapat hypnoparenting kayaknya belum cocok sih untuk anak autis, karena anak autis beda treatment kayak gitu. Jadi bisa aja ya. Beda treatment. Mungkin untuk malam ini hanya sampai di sini dulu teman-teman, dan kami berterima kasih atas semua partisipan yang sudah meluangkan waktu, dan semoga apa yang kita lakukan dihitung ibadah dan menjadi salah satu amalan yang bisa menyelamatkan kita kelak di akhirat, insya Allah. Semoga bermanfaat buat calon ibu bapak maupun yang sudah menjadi ibu bapak. Tidak ada kata terlambat ya. Jadi poin yang saya ingin sampaikan adalah peran keluarga itu dalam parenting sebagai seorang yang bisa mengasuh anak itu untuk menciptakan anak yang berakhlakul karimah, ya, berakhlak yang baik. Karena apa yang diterima dari orang tua, begitu juga yang akan dicontoh oleh anak itu, atau anak itu juga menjadi apa yang orang tua itu cerminkan. Mungkin hanya ini kesimpulannya, teman-teman. Terima kasih atas semua waktunya. Semoga bermanfaat.
Mohon maaf apabila Maaf kami ya. salah kata. Masih Karena belajar. Yang sempurna itu hanya milik Allah dan yang kurang itu adalah Ya. milik kita semua. Terima Ya, kasih. terima kasih untuk semuanya, keren semuanya ilmunya, semoga bermanfaat. Kak Ira, halo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Wagub ya, Ya, jam besok 10. Jam 10 pagi. Ya, bukan malam, jam 10 pagi. Ya, teman-teman ditunggu ya. Oke, wakil gubernur kita. Pak Guru Lohans yang nyanyi. Dia keren suaranya. Suaranya menggelegar. Keren, keren. Bisa dilihat kayaknya langsung. Hai Kak Ira. Kak mau nanya dong Kak, gimana sih caranya jadi ayah yang baik untuk kamu? Wah, Udah Kak Ira nanti aja ya lewat chat. dadah, sukses selalu teman-teman di sana. Jangan lupa di Malaysia jaga kesehatan, semoga tetap menjadi yang terbaik di sana. Sukses pendidikannya semua guys. Amin, 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 amin. Makasih. Salam dulu Malaysia. Dadah, Makasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Kak Ira dan wabarakatuh. semuanya sudah gabung. Hai. Lip. Lip.